Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau sama-sama datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab sungguh hanya Dia yang layak dipuji, disembah di dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu. Sebab itu kami datang pagi hari ini menghampiri takhta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah sepanjang umur hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
puji-Mu Tuhan, meninggikan-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami adukan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan selamanya. Sebab tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, Bapa yang mulia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau selamanya. Seumur hidup kami mau meninggikan nama-Mu, bukan saja melalui mulut kami, tapi dengan setiap perbuatan kami yang seturut dengan firman-Mu, dan untuk menyukakan hati-Mu. Haleluya. Ya, semakin hari kami semakin serupa dengan-Mu, menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, biarlah Engkau dimuliakan. Haleluya.
mau terus belajar mengasihi-Mu, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib, kasih yang tak pernah kami dapatkan dari dunia, hanya dari-Mu Tuhan. Kami mau taat kepada firman-Mu, kami mau menyenangkan dan menyukakan hati-Mu dengan hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan selamanya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini pujian pengakuan kami di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku
pujian, yang menjadi pengakuan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau terus belajar mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib, kasih yang Kau buktikan bagi kami di kayu salib ketika kami masih berdosa. Engkau mati bagi kami, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang kami terima dengan iman, sehingga kami memperoleh anugerah hidup yang kekal. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi milik pusaka-Mu, sebab itu kami mau mengasihi-Mu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan setiap perbuatan kami yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih boleh hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami hidup memuliakan nama-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, bukan saja Engkau yang dimuliakan, tapi kami akan menikmati penggenapan janji firman. Kami akan mengalami hidup penuh damai sejahtera. Kami akan mengalami hidup penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan, dan juga kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita masuk dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 mulai sampai ayatnya yang ke-21. Dengan judul perikop, nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, saya percaya nasihat-nasihat Rasul Paulus ini hal-hal yang sederhana, yang nggak perlu ditafsirkan, dan saya percaya sangat-sangat jelas. Tinggal kita mempraktekkan, dan saya meneguhkan setiap kita pasti bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena seperti firman Tuhan katakan, perintah Tuhan itu nggak ada yang berat, nggak ada yang jauh tempatnya, tapi ada di dalam mulutmu, di dalam hatimu, kata firman Tuhan, untuk dilakukan. Bahkan kita bersyukur ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan adalah mematikan manusia lama kita, mematikan ego kita,
dan kita menundukkan hidup kita kepada pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Tentu hal itu sangat mungkin terjadi ketika setiap saat dalam hidup kita memahami kasih karunia Tuhan. Betapa kalau kita masih hidup hari ini itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah menebus hidup kita sehingga kita menjadi milik Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan kita, kurios yang dipertuan dalam hidup kita, sehingga kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Dan berkali-kali kita tahu yang namanya perintah itu artinya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu harus dilakukan. Tapi seperti apa yang saya katakan dalam doa tadi, waktu kita taat melakukan firman Tuhan Bapak Ibu, sesungguhnya bukan saja Allah yang dipermuliakan, tetapi kita akan mengalami akibat dampak dari apa yang kita lakukan. Karena sekali lagi di dalam dunia ini kita mengenal yang namanya hukum causa prima, sebab akibat. Apapun yang kita alami itu karena ada sebab dari apa yang kita lakukan. Dan setiap hari kita harus melakukan firman Tuhan sehingga kita menikmati akibat dari kita melakukan firman Tuhan. Nah, ayat 9 berkata seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan katakan kasih itu jangan pura-pura. Nah, berkali-kali saya selalu katakan bahwa hidup kita ini sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. 95% hidup kita ditentukan oleh respon otomatis, dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan harusnya kita yang sudah menerima curahan kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu masih ingat di Roma pasal 5, bahwa kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam hati kita, maka harusnya kalau berbicara mempraktekkan kasih, itu harusnya menjadi satu hal yang sudah menjadi respon otomatis bagi orang percaya. Sebagaimana Bapa kita adalah kasih, artinya semata-mata apa yang dia buat itu berdasarkan kasih, maka seharusnya kita sebagai anak-anak Bapa surgawi juga melakukan hal yang sama. Dan Paulus katakan kasih itu jangan pura-pura. Atau bahasa yang biasa kita umum di dunia ini, pencitraan. Menjelang pemilihan, hari-hari ini di Facebook, di grup yang saya ikut di dalamnya, isinya hanya seputar hal-hal itu, karena sedang pemilihan pemimpin-pemimpin daerah di salah satu institusi sinode yang ada di Indonesia. Wah, pokoknya banyak status, kok tumben ya tiba-tiba orang ini jadi baik ya. Nggak pernah-pernahnya loh kayak gini. Oh iyalah, menjelang pemilihan. Nah, jadi ternyata nasihat ini bukan cuma untuk jemaat loh Bapak Ibu. Ini nasihat untuk semua orang percaya, termasuk orang yang punya label di sini namanya pendeta seperti saya. Firman Tuhan ini juga berlaku untuk saya. Firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Makanya selalu saya katakan firman Tuhan itu untuk saya. Itu prinsip mendasar yang saya bangun dalam hidup kita. Pokoknya firman Tuhan itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Firman Tuhan itu untuk saya. Firman Tuhan itu bisa menasehati saya. Firman Tuhan itu bahkan bisa menegur saya, menempelak hidup saya. Tapi sekali lagi balik-balik bagaimana dengan respon kita. Nah, milikilah apa yang firman Tuhan nasihatkan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tulus. Walaupun memang kita masih punya kesempatan 5% untuk pura-pura, untuk rekayasa. Dan dikatakan berikutnya, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saya percaya kalau kita benar-benar mempraktekkan kasih Tuhan, maka tentu kita akan menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik.
Dan saya percaya sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, ini nggak perlu ditafsirkan Bapak Ibu. Yang perlu hanya kita periksa hati, apakah kasih kita selama ini itu pure kita lakukan, atau hanya sebatas pura-pura supaya orang menilai kita. Dan kalau kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kasih itu seperti apa? Ya Bapak Ibu nanti bisa baca lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan bla 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 bla. Nah, karena Paulus juga katakan di ayat itu 1 Korintus 13 ayat 13, tinggal ketiga hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa? Karena sampai di dalam kekekalan, kasih itu akan tetap ada dalam hidup kita. Sebagaimana Allah adalah kasih, Allah itu kekal, dan kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita, dan itu bersifat kekal. Iman, pengharapan, kita hanya butuh waktu kita masih hidup di dalam dunia. Jadi hal yang pertama, mari nyatakan kasih Tuhan yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita alirkan dalam hidup kita kepada orang-orang sekitar kita, dan mulailah dari orang-orang terdekat kita. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan kalau kita baca di dalam surat 1 Yohanes, kasih itu bukan hanya dengan kata-kata, dengan perbuatan. Dan ukuran kasih itu bisa banyak hal aspeknya. Kemarin tiba-tiba salah satu tante saya yang juga sudah mungkin 35 tahun nggak pernah ketemu. Tapi karena kami punya di grup keluarga, dia WA. Ya saat ini kapasitas kami menolong akan menjadi prioritas itu kepada keluarga. Karena alokasi pendanaan yang kami alokasikan untuk memberkati itu kan nggak banyak. Baru 10% dari apa yang kami terima dari Tuhan. Dia curhat, ya sudah, intinya ujungnya tolong transfer. Ya sudah, sebatas apa yang kami mampu ya akan ditransfer. Nah seperti itu. Yang kedua, ayat 10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, belajar rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan selalu mendahului dalam memberi hormat. Terlepas orang yang kita mau beri hormat itu siapa, kita akan nggak melihat. Karena kalau secara umum orang akan duluan menghormati kalau itu adalah pimpinan dia. Orang yang levelnya lebih tinggi dari dia. Tapi mari kita belajar, saya mempraktekkan dalam hidup kita. Seperti apa yang mungkin pernah istri saya ceritakan dengan tetangga yang rasanya aduh dingin, jutek, nggak pernah negor. Bahkan ketika ketemu dengan orang di jalan di dekat rumah, saya tunduk kasih senyum. Kadang istri terus kemudian tanya gini, emang papa kenal sama orang itu ya? Enggak. Apakah harus nunggu saya kenal baru saya memberi hormat? Kalau orang sudah ketemu muka dengan muka, mata ketemu mata, ya sudah otomatis saya akan nunduk, saya memberi senyum sebagai respon menghormati orang. Dan sekali lagi percayalah Bapak Ibu, ketika kita memberi respon seperti itu, walaupun terkadang orang bisa jutek, bisa orang cuek, nggak apa-apa, toh nggak rugi juga, nggak ada hal yang kita keluarkan kalau bicara soal keuangan, hanya cukup menundukkan sedikit kepala, dengan tatapan mata penuh kasih, dengan sunggingan senyum, itu sudah menyejukkan orang. Walaupun terkadang orang bisa saja cuek, masa bodoh. Karena orang pikirnya orang siapa sih senyum-senyum, ngangguk-ngangguk, kenal juga enggak. Tapi bagi saya nggak peduli. Ya mungkin juga karena saya dibesarkan di kultur Jawa Bapak Ibu. Karena dari kecil saya dibesarkan di kultur Jawa itu memang wow. Bagi saya itu orang sopan. Kita lewat saja di jalan, kenal nggak kenal kita pasti akan nunduk dan permisi. Kalau di Sumatera kan enggak. Emangnya dia yang punya jalan sampai saya permisi. Nyuwun sewu Pak. Tapi
Ternyata itu firman Tuhan. Belajar lebih dahulu memberi hormat, bukan saja kepada yang lebih tua, kepada siapa saja. Oke, secara cepat Bapak Ibu, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Udah, ini periksa hatilah masing-masing. Yang sudah mulai kendor di Koram Deo, ayo, Hengki langsung senyum. Hengki, Joni, kalian pembawa api. Jangan api dalam diri kalian udah mulai redup. Supaya api yang ada dalam diri kalian tuh bisa membakar lagi yang lain. Ayo semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin, Hengki, Joni. Tentu setiap kita di sini ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam segala hal Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada penghakiman dan tidak ada penghukuman di Koram Deo, di dalam Tuhan. Tapi mari setiap hari kita jaga hati kita. Apakah kita sudah mulai kendor dalam melakukan hal-hal apa yang kita lakukan? Makanya nggak salah. Salah satu nasihat yang cukup keras di surat Wahyu, di kitab Wahyu itu adalah gini. Janganlah kasih kita ini menjadi tawar. Jangan suam-suam kuku. Tapi kembalilah lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena Wahyu katakan kau sudah terlalu jauh, sudah terlalu dalam kau jatuh. Dengan kenikmatan daging, kepuasan jiwa. Sekali lagi semua hal itu nggak salah. Tapi kalau itu sudah mulai menggeser dari apa yang semula kita lakukan bagi Tuhan, nah itu yuk firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tentu ini dalam seluruh aspek hidup kita Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas Koram Deo. Tapi tentu di dalam segala aspek hidup kita. Kerja juga jangan kendor, rajin. Tapi tentu kenapa banyak orang bisa rajin? Orang bisa cari nasabah, orang bisa cari konsumen. Hanya untuk ukuran uang yang didapat yang nggak juga dibawa meninggal. Kenapa kita nggak berpikir untuk hal-hal yang lebih kekal, kita lebih rajin? Orang bisa rajin mencapai target untuk dapat bonus ke luar negeri, untuk dapat hal ini itu. Nggak salah, karena kerja pun harus rajin Bapak Ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan hal-hal yang kekal, kenapa kita nggak lebih rajin? Nah, jadi biarlah firman Tuhan yang saya katakan ini nggak perlu ditafsir Bapak Ibu. Ini hanya perlu firman Tuhan menerangi hati kita, menjadi cerminan dalam hidup kita. Aku masih rajin nggak ya sampai hari ini? Atau aku sudah semakin rajin? Atau sebaliknya? Mari firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, dan kita memiliki respon hati yang benar ketika firman Tuhan datang kepada kita. Yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu gumul di hari-hari ini. Engkau sedang berharap pertolongan Tuhan. Mungkin itu masalah suamimu, mungkin itu masalah pekerjaanmu, mungkin itu masalah anakmu, ataupun masalah yang lain. Tapi firman Tuhan katakan di dalam pengharapan itu tetaplah bersukacita. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu saya belajar beberapa hari yang lalu. Berikutnya katakan sabarlah dalam kesesakan. Mungkin ada kesesakan yang kau alami hari ini. Tapi firman Tuhan datang kepadamu pagi hari ini, sabar. Dan sabar itu apa? Long suffer Bapak Ibu. Sabar itu memang menderita panjang. Tapi percayalah, ketika engkau sabar, walaupun mungkin sepertinya kesesakan itu belum lepas, tapi kalau engkau sabar, sebenarnya engkau sudah lega Bapak Ibu. Jadi kesesakan itu bukan nunggu pertolongan sesuai dengan kebutuhan, baru engkau mengalami kelegaan. Enggak. Ketika kita bisa sabar dalam kesesakan, kita menjadi orang yang lega, kita nggak stres, kita nggak tertekan, karena kita bersyukur, bersukacita ngadepin hal itu.
Jadi bukan kalau tunggu, contoh kita butuh uang 100 juta. Aduh bergumul, sesak. Tapi waktu dalam kita menanti, kita sabar, sebenarnya udah nggak sesak lagi. Kita punya pengharapan, kita bersuka cita. Dan yang kemudian bertekunlah dalam doa. Udah nggak bisa disangkal, karena doa itu kan hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya kalau lagi butuh kau berdoa cari Tuhan. Karena doa sekali lagi bukan hanya sebatas sarana untuk minta pertolongan Tuhan, bukan. Doa itu hubungan dan komunikasi. Kapanpun, dimanapun kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kita harus tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan lagi jadi orang Kristen dengan paradigma lama. Kalau lagi punya masalah baru cari Tuhan. Kalau nanti masalahnya sudah lepas, udah santai lagi, kendor lagi. Kemarin saya layani satu retreat dadakan karena pembicaranya tiba-tiba harus pulang lebih cepat karena ada urusan. Salah satu petinggi sinodenya meninggal. Saya diminta untuk isi. Dan saya sukanya dengan slogan gereja tersebut, gaspol. Wah, keren gerejamu yang gaspol pokoknya. Iyalah, iblis aja bekerja dengan gaspol. Masa kita orang Kristen santai-santai, loyo-loyo, kendor-kendor. Mulailah dari hal yang kecil, yaitu doa. Kalau doa saja kita nggak gaspol, apalagi perkara-perkara yang lain. Akan tertinggal kita Bapak Ibu. Ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Yuk, ini sebuah nasihat firman Tuhan yang kita harus praktek. Bantulah dalam kekurangan. Jadi orang yang mengalami kekurangan itu wajib kita bantu. Untuk makan minum itu satu hal yang wajib. Walaupun kita yang biasa makan minum 3 kali, tapi untuk menolong orang kita harus makan cuma jadi 2 kali, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jatah makan sekali kita itu yang kita beri kepada orang. Yang mungkin hari itu dia nggak bisa makan sama sekali. Minimal dia bisa makan sekali, karena kita bagi dari jatah makan kita. Pikirannya sederhana seperti itu Bapak Ibu, kalau kita mau hidup ini murah hati. Kalau kita mau hidup menolong, berbuat baik pada orang, itu sederhana, pola pikirnya sederhana. Hari ini aku bisa makan 100.000. Apa salahnya aku makan 75.000 saja, yang 25.000 kasih ke orang yang kekurangan. Siapapun, walaupun yang seperti saya katakan tadi, yang mungkin prioritas kami hari ini adalah Yerusalem kami, orang-orang terdekat kami. Baru setelah itu Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi mulailah. Sehingga kita akan menikmati hidup di dalam penggenapan janji firman Tuhan. Nggak usah tertuduh. Pokoknya kan yang tahu kita dan Tuhan. Seberapa berkat yang Tuhan beri, yang kita kelola, kan kita yang tahu. Orang mau menilai apapun, yaitu tadi ayat yang pertama, kasih itu jangan pura-pura Bapak Ibu. Lakukan. Jadi yuk berkatilah, bantulah dalam kekurangan orang kudus dan usahalah dirimu selalu memberi tumpangan. Mau tumpangan mobil, tumpangan motor, tumpangan di rumah untuk tidur. Ini bicara tentang kemurahan hati Bapak Ibu. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau hari ini engkau sedang teraniaya karena perkataan seseorang, karena perlakuan seseorang, jangan lepaskan kutuk Bapak Ibu. Tapi lepaskan berkat, kata firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ayat berikutnya katakan, bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan 4S. Apa itu 4S? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kita mau bersukacita bersama dengan orang bersukacita. Kalau dengan orang yang sedang susah, kita susah. Artinya kita punya empati. Marilah kita punya empati dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, secara cepat, ayat 16 katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Mulailah dari suami istri. Belajarlah untuk hidup sehati sepikir. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, seperti Ibu Simon kemarin juga katakan di ayat-ayat
pertama di pasal 12, punya cita-cita memang seperti pepatah dunia, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, miliklah mimpi yang besar. Iya, it's okay. Tapi firman Tuhan mengingatkan, ini kebenarannya. Janganlah menginginkan atau memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang sampai akhirnya membuat dirimu stres sendiri. Tapi apa? Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ini bukan bicara soal cita-cita saja Bapak Ibu. Tapi maksud saya seperti yang saya katakan tadi, taruhlah pikiran-pikiran sederhana, pola hidup praktek firman Tuhan. Gak usah muluk-muluk lakukan firman Tuhan yang kita baca dari ayat 9 tadi. Sabar, memberi tumpangan, jangan kendor. Udah, gak usah muluk-muluk deh. Karena itu perkara-perkara sederhana. Tuhan aku mau rajin lagi, Tuhan aku nggak mau kendor lagi, Tuhan aku mau gaspol. Seperti itu Bapak Ibu. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Udah jelas Bapak Ibu ya, nggak perlu ditafsirkan. Kalau kau dijahati orang hari ini, nggak usah balas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ayat 18, nah ini yang sering saya nasihatkan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sudah, nggak usah cari musuh Bapak Ibu. Cari saja teman sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Hidup damailah dengan semua orang. Jangan semua orang dimusuhin. Jangan semua orang dianggap salah. Jangan semua orang dianggap gak benar. Seakan-akan cuma kita sendiri yang paling benar. Kalau itu bergantung dengan kita, hidup damailah dengan semua orang. Masa kalah dengan istilah orang dunia, orang Jambi, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Sudahlah. Ini yang masalah kecil dibesar-besarin. Dan balik-balik ini mulailah praktek dari rumah kita. Banyak keluarga-keluarga yang kami tangani itu hanya gara-gara masalah sepele, berantem gak karu-karuan. Aduh, kecil banget pergaulan. Kecilnya pergaulan kata orang Jambi itu. Hanya hal-hal sepele jadi masalah. Mari kalau semua itu bergantung dengan kita, hiduplah dalam damai. Sudah cincailah. Tidak usah bertekaan kata orang Jambi itu. Enak hidup dengan damai itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini yang contoh yang sering saya katakan. Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, menyakiti hati kita, ampuni, itu keputusan, sembuh itu proses, tapi lupa itu nggak bakalan. Tapi praktek ayat ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang jahat dengan kita, contoh sederhana seperti saya katakan, kita pengen makan di mana gitu ya, tiba-tiba pas kita parkir motor atau mobil kita, pas baru masuk, lihat muka dia sudah makan asik di sana. Jangan pulang Bapak Ibu, langsung ke kasir, bayarin dia, baru kamu pesan makanan. Ini maksud ayat itu, menumpukan bara api. Bisa gelisah dia. Tapi bukan itu motivasinya, bukan tujuan membalas supaya hatinya gelisah, bukan. Tapi memang kita lakukan dengan tulus. Ini kan banyak orang, bahkan orang Kristen enggak, begitu lihat orang yang menyakiti hati dia sedang makan di situ, enggak jadi makan di situ. Maaf, alangkah lolonya kita, uji wong Plembang. Dari rumah sudah kelaparan minta ampun, pengen makan, lihat muka orang yang jahat dengan kita, malah langsung pulang. Langsung kenyang aku katanya, itu bohong itu. Mana ada tadi kelaparan minta ampun tiba-tiba jadi kenyang karena lihat musuh. Itu karena hatimu yang nggak damai, itu hatimu yang nggak benar Bapak Ibu. Nanti di rumah kelaparan, asam lambung naik, sudahlah perut kosong nggak diisi, pikiran emosi, asam lambung naik. Itu tadi seperti orang Palembang bilang, maaf, alangkah lolonya hidup nih. Nah, tapi saya percaya kan, kita ini bukan orang-orang bodoh. Kita ini orang-orang yang bijak, berhikmat, karena lakukan firman. Jadi, kalau ada mau makan, ketemu orang yang jahat dengan kita, bayarin.
terus kita pesan dan kita makan dengan sukacita. Seperti itu. Karena ayat 21 penutup katakan gini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Ini nasihat firman Tuhan banyak. Sepanjang hari ini tolong dibaca berulang-ulang, terus sambil periksa. Kan firman Tuhan itu jadi seperti cermin. Mana yang belum kita lakukan? Mari kita lakukan. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, waktu kita lakukan firman Tuhan, bukan saja Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, tapi kita yang akan menikmati hasil dari apa yang kita buat. Jangan sampai Tuhan dicela, jangan sampai Tuhan dipermalukan karena perbuatan kita. Allah, katanya orang Kristen, mana buktinya? Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Tapi nasihat-nasihat firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi saya nasihati, baca berulang-ulang, coba cari poin mana yang kita belum praktek. Mari praktek. Supaya Tuhan dipermuliakan dan kita menikmati hidup dalam damai sejahtera. Itu saja yang saya sampaikan, maaf panjang karena memang banyak nasihatnya. Saya serahkan kepada Hengki. Oh, hari ini Hengki ulang tahun ya. Happy birthday, Heng. Tuhan berkati, panjang umur. Nasihatnya Selamat ulang tahun, Pak Hengki. Ya Ibu, terima kasih. Saya mau bersaksi sedikit ya. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Ya, jadi kan Pak Siregar itu sakit ya. Pulang dari rumah sakit, Buyung datang dari Jakarta, kemudian dia bawa Pak Siregar ke Bali. Saya tadinya takut, saya pikir itu pengobatan apa ya, kan kita tahu kalau orang Bali seperti apa. Ternyata itu pengobatan herbal. Jadi saya tanya bagaimana di sana. Oh, di sini dikasih ramuan, minuman. Kalau pagi dikasih makannya ini. Sama seperti yang saya kasih di rumah. Buahnya itu nanas, apel, sama semangka itu. Itu yang juga biasa saya kasih di rumah. Kemudian ada minuman herbal yang diminum rempah-rempah gitu. Ada jahe, ada sereh, ada kunyit putih. Sebenarnya sama dengan yang sering saya berikan kepada suami saya. Cuman di sana kata dia itu tempatnya itu seperti di tengah sawah gitu ya. Ada cottage yang pemandangannya itu bagus, terus ada kolam renangnya itu ya baguslah di Bali lah ya. Kita kalau di Jawa ini bikin kayak gitu ya biayanya mahal banget. Terus yang saya tanyakan kepada suami saya, tadinya saya itu kan begini, ini ayat 16 ya, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah itu, saya itu tadinya gini loh, aduh apa ya sudah waktunya Tuhan panggil ya suami saya dengan sakit penyakit yang macam gitu. Saya doa Tuhan, kalau suami saya yang kepanggil jangan mendadak gitu. Karena sakitnya yang kayak gitu, misalkan pembuluh darah yang membesar itu, misalkan tiba-tiba tekanan darah tinggi itu terus rembes atau apa ya, misalkan kata jeleknya gitu, pecah gitu loh. Itu yang saya takutkan. Makanya saya khawatir sekali. Tadi malam saya telepon suami saya. Kira-kira itu setengah 9 di sana lah. Karena jam 9 dia biasa tidur. Saya tanya bagaimana, gini. Rasanya gimana di badan? Enak sekali. Jadi kalau tadinya keluhan, buang air kecil, nggak tuntas, itu sudah bagus. Selain dikasih obat herbal, bagaimana? Ada ya memang dia pijat. Bapak itu orangnya kecil, tapi yang dipijat itu memang tempat-tempat kayaknya, ya kalau saya pikir itu akupresur ya. Akupresur itu dengan
pengobatan terapi dengan pijatan. Iya, cuma di perut daerah itu jangan dipijat ya. Saya tetap takut kalau tiba-tiba pecah gitu loh. Nah, enggak katanya. Terus sekarang enak ya. Sebentar nanti Senin pulang, saya akan minta rempah-rempahnya itu katanya. Nanti supaya bikin yang seperti itu. Karena di tempat saya ini suami saya itu selalu saya sediakan tomat yang dikukus ya. Itu dia minum, dia makan bikin jus sendiri gitu, kasih madu pagi sore. Di sana dikasih seperti itu juga ternyata. Kemudian jus ya jus jambu, jus tomat itu di sana juga dikasih. Nah itu sama seperti yang saya kasih itu loh Bapak Ibu. Ternyata ya memang mungkin suasana juga membuat dia lebih sehat gitu. Padahal di Taman Dayu ini suasananya enak loh Bapak Ibu. Jalan itu sehat, segar. Lah, sewaktu pulang dari rumah sakit kemarin, yang membuat saya juga agak down itu dokter jantungnya bilang, Bapak nggak usah jalan-jalan ya, ya aktivitasnya duduk aja. Kalau mau olahraga stretching aja. Hah? Orang nggak boleh jalan-jalan. Jadi saya tuh pikir, wah suami saya ini sakitnya berat, kok kayak mati gitu loh. Maaf ya, saya mikirnya itu. Terus ada firman Tuhan ini, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Lah ya iya, saya bertobat hari ini. Lah ya iya, dari kemarin-marin saya itu memikirkan jangan-jangan suamiku mati. Lah urusan mati kan Tuhan yang menentukan toh. Ya caranya apa saja ya kalau sudah Tuhan waktu Tuhan pulang kamu ya pulang kan gitu. Cuman saya ini dulunya saya pikir itu gini, aku yang mati duluan gitu loh. Bapak Ibu, kalau sudah suami istri udah tua itu pikirnya itu mati. Aku aja mati duluan. Kalau aku mati sendiri, dia mati duluan, aku sendiri, wah gimana? Sudah terbiasa dua orang gitu ya. Sudah terbiasa melakukan apa-apa berdua gitu. Nah, dulu saya pernah nanya suami saya, kalau nih misal aku mati, kamu bagaimana? Aku ikut anakku, gitu. Dia pilih anaknya. Oh iya, nah, jadi dia pilih kan ikut anak ya yang perempuan dia karena bapak-bapak lebih sayang anak perempuan itu nggak bisa dipungkiri. Nah tapi saya nggak punya pilihan. Kalau saya ditinggal dia mati, saya tinggal di rumah saya ini sendiri. Nah, karena apa? Saya nggak kerasan tinggal di rumah anak. Saya nggak kerasan. Nah, saya tinggal di rumah saya ini sendiri. Nah, kemudian apa? Saudara saya ada di Surabaya, banyak di Sidoarjo juga. Jadi kan agak jauh. Nah, saya sudah pikir-pikir nih, saya mulai lagi nyupir mobil, melakukan aktivitas sendiri. Tapi kadang saya menangis. Ih, berat juga Tuhan sendiri gitu. Oh, tapi ayat firman Tuhan ini membuat saya tobat ya Bapak Ibu. Wis nggak usah mikirin yang tinggi-tinggi. Kalau Tuhan mau apa ya silahkan Tuhan. Saya nurut. Itu Bapak Ibu, terima kasih, puji Tuhan. Tetap doakan Pak Siregar ya. Amin. Oke, terima kasih buat pasiennya. Jadi nggak usah dipikirin yang hal-hal yang tinggi, itu urusan Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan. Tapi untuk pria-pria jangan mikir yang macam-macam. Kalau istriku mati, aku nikah lagi atau enggak, macam-macam itu. Oke, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Nah, silakan Joni. Ya, shalom semua. Kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Bapak kami bersyukur buat
kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang Kau ajarkan pada kami hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kebenaran firman-Mu, Kau mengajar kami banyak hal, Tuhan, untuk hidup takut akan Engkau, hidup terus, Tuhan, melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, Engkau beri kami roh yang menyala-nyala, Tuhan, terus melayani Engkau, terus mencari wajah-Mu, Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga semua orang, Tuhan, boleh melihat Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami. Sehingga kasih itu bukan kasih yang pura-pura yang kami lakukan, Tuhan. Kasih yang keluar dari hati kami, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Heri. Tuhan, Engkau semakin pakai dan urapi dia, Tuhan. Tuhan, yang saat ini dia dan keluarga yang sedang di Jogja, Tuhan pimpin, tuntun dia dalam pelayanannya di sana, Tuhan. Untuk membuka jaringan di sana, Tuhan, temukan orang-orang yang tepat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Engkau pakai dan urapi Pak Heri, Tuhan. Terima kasih juga, Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Engkau Hengki yang berulang tahun hari ini, Tuhan. Engkau memberkati hidupnya dan Engkau pakai dan Engkau memberikan dia roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Engkau. Engkau berkati keluarganya, Tuhan, istri dan anak-anaknya, Tuhan. Semakin Engkau pakai dan melayani Engkau, ya Bapa. Jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Pak Siregar, Tuhan. Bersyukur, Tuhan, Engkau sudah memulihkan keadaan tubuhnya, Tuhan, yang sakit. Dia boleh, Tuhan, lewat setiap pengobatan yang dia lakukan, dia boleh pulih dan sembuh total, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga bersyukur buat namanya Ibu Dorcas, sudah menjalani operasi, Tuhan. Engkau juga semakin hari semakin pulihkan kesembuhan luka di kakinya, Tuhan. Dan Engkau terutama Engkau berikan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Dia boleh bersuka cita bersama Engkau, keluarganya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Junial Megawati, Tuhan. Diserahkan dalam tangan-Mu lewat setiap kemoterapi yang dia lakukan. Sel-sel kankernya boleh dan tumornya boleh dihancurkan, Tuhan. Engkau memberikan sel-sel yang baru, Tuhan, sehingga dia boleh menjadi tubuhnya boleh normal kembali dan pulih, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dunia Megawati dalam tangan. Serahkan juga kami semua yang ada pagi hari ini. Kau memberkati kami untuk terus hidup dalam kasih karunia-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati, Tuhan, dengan berkat damai sejahtera-Mu, dengan berkat keamanan dan kesejahteraan, Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, memberikan Tuhan mereka hikmat yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami ini, Tuhan. Mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya, Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan stafnya, Tuhan. Engkau memberkati mereka sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu Kau curahkan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini serahkan doa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat nasihat-nasihat firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman.
Sekali lagi, bukan saja Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, tapi kami menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman dalam hidup kami selamanya, karena kami melakukan firman-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kasih karunia-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, supaya Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, biar Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday, Aki. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.